Nah, masalahnya adalah dunia terus berubah, zaman terus berputar. Sementara doktrin dan ajaran agama dibuat dalam konteks tertentu. Ketika zaman berubah dan tuntutan manusia berubah, maka sebagian dari doktrin atau ajaran agama itu tidak lagi relevan. Hari ini saya mau bicara tentang pembaharuan Islam. Ini topik yang klasik para pengkaji Islam atau para pengkaji sejarah Islam di Indonesia pasti sudah cukup akrab dengan tema ini. Tema ini berbicara tentang upaya para intelektual Muslim melakukan pembaharuan terhadap ajaran agama, khususnya Islam. Saya terinspirasi mengangkat tema ini karena ada sebuah komentar di video saya yang lalu ketika saya membahas tentang Ayaan Hirsi Ali. Orang yang menulis komentar itu mengatakan bahwa pilihan Ayaan Hirsi Ali keluar dari Islam sudah tepat karena memang Islam sulit sekali untuk berubah. Setiap kali ada orang yang ingin mengusulkan perubahan, setiap kali ada orang yang ingin mengusulkan pembaruan Islam, pasti hidupnya akan merana. Dia akan dikecam dan dikucilkan dari masyarakat Muslim sendiri. Saya kira sebagian pendapat itu benar. Memang banyak kasus yang menimpa para pembaharu Muslim ketika mereka melakukan pembaharuan Islam, ketika mereka mencoba memperbaiki pemahaman Muslim yang konservatif, yang intoleran. Yang mereka dapatkan adalah serangan dan kecaman dari orang-orang yang tidak setuju dengan pandangan itu. Dan Ayaan Hirsi Ali bukan hanya satu-satunya contoh, ada banyak sekali intelektual Muslim, khususnya di Timur Tengah, yang menerima kecaman, yang dituduh sebagai kafir dan bahkan mengalami penganiayaan. Sehingga ada beberapa dari mereka yang tidak tahan hidup di negaranya sendiri dan kemudian hijrah ke Eropa. Misalnya di Mesir ada Nasr Hamid Abu Zaid. Ini adalah seorang intelektual Muslim yang banyak melakukan penelitian tentang Al-Quran. Dia menerbitkan buku yang sangat bagus sekali tentang bagaimana memahami ulang sejarah Al-Quran. Dia berargumen bahwa Al-Quran itu adalah produk budaya, atau dalam bahasa Arabnya disebut sebagai intaj thaqafi. Nah, pandangan Abu Zaid ini sebetulnya tidak unik. Ada banyak sarjana Muslim, ada beberapa ulama Muslim di masa silam memperdebatkan tentang Al-Quran. Pada era klasik, sekitar abad ke-8, abad ke-9, ada perdebatan tentang Al-Quran yang dimotori oleh para pemikir Mu'tazilah. Apakah kata-kata dalam Al-Quran itu merupakan sesuatu yang eternal, ucapan Tuhan, atau ia sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang baru dalam kehidupan manusia. Nah, ini adalah salah satu perdebatan tentang Al-Quran. Nah, di dunia modern, Nasr Hamid Abu Zaid adalah salah satu contoh yang melanjutkan perdebatan tentang historisitas Al-Quran yang dulu sudah dimulai oleh kelompok Mu'tazilah. Ada satu lagi intelektual Muslim berasal dari Aljazair, namanya Muhammad Arkoun. Dia hidup di Perancis dan mengajar di sana. Tentu kalau dia kembali ke negara asalnya, banyak sekali ulama atau orang-orang konservatif yang akan marah kepada dia. Karena pandangan Muhammad Arkoun tentang Al-Quran kurang lebih sama dengan pandangan Hamid Abu Zaid. Di Indonesia, nasib serupa juga menimpa beberapa intelektual Muslim. Kalau kita baca sejarah pembaharuan Islam di Indonesia, cerita-cerita sedih sering kita dapatkan. Salah satu contoh intelektual Muslim yang menerima kecaman adalah Profesor Nurcholish Madjid. Intelektual yang sangat produktif, pendiri Yayasan Paramadina yang sekarang bertransformasi menjadi Universitas Paramadina. Ketika hidupnya, Cak Nur berusaha melakukan pembaharuan Islam, memahami ulang beberapa ajaran dan doktrin Islam. Untuk itu dia menerima beberapa kecaman dan
kelompok-kelompok konservatif selalu menganggapnya secara negatif. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga mengalami hal serupa. Sebagai ulama, sebagai kiai, dan juga sebagai intelektual publik, Gus Dur memiliki banyak sekali pandangan tentang Islam. Dia mengkritik beberapa pandangan Islam yang konservatif dan sempit dan mengajukan pandangan keagamaan yang baru dan segar. Karena itu, kelompok-kelompok konservatif tidak menyukai Gus Dur. Dalam beberapa ceramah yang saya dengar, para ustadz, para kiai sering mengecam Gus Dur karena pandangan-pandangannya yang dianggap nyeleneh dan berbahaya buat Islam. Jadi memang upaya pembaharuan dalam Islam bukan sesuatu yang mudah. Itu terjadi di Indonesia, terjadi di Mesir, terjadi di Pakistan, dan beberapa negara Muslim yang lainnya. Tapi menurut saya, kecaman atau kritikan dari orang-orang yang tidak setuju dengan gerakan pembaruan Islam itu adalah bagian dari ujian atau bagian dari tantangan hidup. Saya kira bukan hanya terjadi dalam komunitas Muslim, di dalam komunitas agama-agama lain, terutama Kristen, upaya pembaharuan keagamaan juga mengalami tantangan yang luar biasa. Kita tahu reformasi Protestan abad ke-15 dan ke-16 melahirkan banyak sekali persekusi, bahkan sejarah Amerika Serikat sebagian dibangun oleh sejarah persekusi keagamaan. Mereka yang mengalami persekusi di Inggris, di Prancis, dan beberapa negara di Eropa, hijrah ke Amerika Serikat, dan di sana memulai kehidupan baru yang lebih toleran, yang lebih terbuka, dan kelompok-kelompok keagamaan baru, kelompok-kelompok Protestan bisa hidup lebih bebas, bisa hidup lebih nyaman. Resistensi terhadap gerakan pembaharuan Islam adalah sesuatu yang alamiah. Pada dasarnya, semua agama memiliki watak konservatif. Konservatif berasal dari bahasa Inggris, artinya to conserve atau merawat, menjaga, mempertahankan. Jadi kalau ada sebuah agama memiliki watak yang konservatif, itu adalah sesuatu yang alamiah. Para pemuka agama, para ustadz, para pendeta, sikap dasarnya adalah mengkonservasi. Sikap dasarnya adalah merawat ajaran-ajaran atau doktrin lama. Karena itu mereka disebut sebagai konservatif. Nah, masalahnya adalah dunia terus berubah, zaman terus berputar. Sementara doktrin dan ajaran agama dibuat dalam konteks tertentu. Ketika zaman berubah dan tuntutan manusia berubah, maka sebagian dari doktrin atau ajaran agama itu tidak lagi relevan. Nah, dari sanalah kemudian para pembaharu Muslim berusaha memahami ulang, menafsirkan ulang ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin keagamaan. Tujuannya tentu saja sangat baik dan sangat mulia, bagaimana menjaga agar agama tetap relevan dengan perubahan zaman. Kalau tidak ada pemahaman ulang, kalau tidak ada penafsiran ulang terhadap doktrin-doktrin agama, sangat mungkin agama akan ditinggalkan oleh manusia. Nah, para pembaharu Muslim melakukan penafsiran ulang terhadap ajaran atau doktrin keagamaan untuk merawat, untuk menjaga agar ajaran-ajaran agama tetap relevan dengan perubahan zaman. Gerakan pembaharuan Islam sudah dimulai sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pertama kali terjadi di Turki, kemudian di Mesir, dan meluas ke Asia Selatan dan juga ke Indonesia. Pada awalnya, gerakan pembaharuan Islam tumbuh dari kesadaran para intelektual Muslim, kaum terdidik Muslim akan kondisi dan situasi kaum Muslim yang ketika itu sebagian besar berada di bawah penjajahan Eropa. Nah, akar dari penjajahan adalah situasi kelemahan kaum Muslim. Kaum Muslim pada saat itu bodoh, buta huruf, hidupnya secara ekonomi tidak menguntungkan, secara militer juga sangat lemah. Itu yang menyebabkan kenapa ada penjajahan, kenapa orang-orang Eropa dengan mudah sekali masuk ke wilayah-wilayah Muslim dan menjajahnya. Semua bermula dari kebodohan dan kelemahan kaum Muslim. Nah, karena itu para intelektual Muslim berusaha mengubah situasi itu.
Salah satunya adalah memberikan pencerahan kepada kaum muslim, mencoba memahami ulang ajaran-ajaran yang dianggap tidak relevan, tidak kondusif bagi kehidupan kaum muslim modern. Di Mesir misalnya, beberapa ulama dan intelektual muslim menganggap ajaran Islam yang sangat menekankan akan takdir, akan fatalisme, dianggap bertanggung jawab terhadap kemunduran dan keterbelakangan umat Islam. Sikap fatalis kaum muslim dianggap berbahaya karena dengan begitu kaum muslim menjadi pemalas dan segala sesuatu diserahkan kepada Allah, dan itu adalah sikap yang harus diubah. Itu bertentangan dengan semangat kerja, dengan semangat usaha yang dibutuhkan manusia untuk berubah, untuk memperbaiki kehidupannya. Nah, jadi gerakan pembaharuan Islam pada awalnya ingin mencoba mengubah kondisi kehidupan kaum muslim. Pertanyaannya, apakah gerakan pembaharuan Islam di dunia muslim berhasil atau tidak? Ini tergantung bagaimana kita melihatnya. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang pesimis, kita menganggap bahwa apa yang dilakukan para pembaharu muslim sejak akhir abad ke-19 tidak ada gunanya. Tapi kalau kita memandangnya secara optimis bahwa kaum muslim sudah banyak berubah dibandingkan kondisi mereka 100 tahun lalu, kita akan menganggap bahwa gerakan pembaharuan Islam sedikit banyak membuahkan hasil. Saya melihat bahwa gerakan pembaharuan Islam boleh dibilang 60 atau 70% sudah berhasil, terutama dalam hal politik dan kehidupan sosial. Ukurannya adalah kalau kita melihat kehidupan politik kaum muslim secara umum, ada perbaikan. Pada awal abad ke-20 masih sangat banyak kaum muslim yang meyakini bahwa kekhalifahan adalah sesuatu yang wajib, bahwa khilafah adalah kewajiban kaum muslim yang harus dijaga. Karena itu, ketika kekhalifahan Turki Utsmani dibubarkan pada tahun 1924, banyak sekali kelompok-kelompok muslim yang mencoba menghidupkan khilafah. Apa yang kita kenal dengan gerakan khilafah atau khilafah movement, itu muncul di beberapa negara Timur Tengah, di Mesir, di Arab Saudi, di India, Pakistan, dan termasuk di Indonesia. Ada 2 kongres yang diadakan di Jeddah dan Kairo untuk menghidupkan khilafah kembali. Indonesia mengirimkan delegasinya, ada 2 delegasi, yang satu dikirim ke Jeddah, yang satunya lagi dikirim ke Kairo. Nah, jadi pada saat itu masih banyak kaum muslim yang meyakini kekhalifahan sebagai sesuatu yang wajib, dan karena itu harus dihidupkan, harus dirawat, harus dijaga. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, makin banyak kaum muslim yang tidak lagi percaya dengan kekhalifahan, bahwa khilafah bukan sesuatu yang wajib. Khilafah adalah salah satu bentuk pemerintahan dalam Islam yang bersifat opsional. Nah, setelah beberapa kali upaya untuk menghidupkan khilafah tidak berhasil, semakin banyak kaum muslim yang tidak lagi menuntut dihidupkannya khilafah. Semakin banyak kaum muslim yang tidak lagi meyakini khilafah sebagai kewajiban. Beberapa intelektual muslim melakukan ijtihad dengan mengajukan ide negara Islam sebagai alternatif dari khilafah. Kalau khilafah adalah sistem pemerintahan transnasional yang terdiri dari banyak negara, banyak bangsa, semacam imperium, maka negara Islam itu adalah sebuah pemerintahan yang berbasis pada negara bangsa, pada ide nation state. Nah, perdebatan tentang negara Islam juga berkembang. Pada tahun 40-an, ketika awal-awal negara-negara muslim lahir setelah Perang Dunia Kedua, ada banyak negara muslim yang mencoba mengusulkan Islam sebagai dasar negara, termasuk di Indonesia. Tetapi kita lihat sekarang, perdebatan tentang Islam sebagai dasar negara sudah final. Kalau kita lihat dari 50 negara muslim di dunia, hanya ada 9 muslim yang dalam konstitusinya menyebutkan sebagai negara Islam. Sisanya, sebagian besar negara berpenduduk mayoritas muslim mengadopsi negara sekuler.
atau negara netral agama, seperti yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, Mesir, dan beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya. Jadi, kalau kita lihat dari sisi ini, ada perubahan di kalangan umat Islam. Perdebatan awal tentang khilafah dan upaya para pembaharu Muslim untuk menolak gagasan khilafah itu berbuah hasil. Sekarang, sebagian besar negara Muslim menganggap konsep khilafah adalah konsep yang tidak lagi penting. Sebagian besar mereka bukan hanya menolak, bahkan memusuhi konsep khilafah. Alasannya sederhana, sebagian besar manusia sekarang hidup di negara demokrasi atau bercita-cita ingin menghadirkan demokrasi di negara mereka. Nah, karena prinsip dasar dari khilafah bertentangan dengan demokrasi, maka para pendukung demokrasi pasti secara otomatis menolak ide khilafah. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan apakah agenda pembaharuan Islam itu berhasil, tergantung cara kita melihatnya. Menurut saya, dalam aspek politik, gerakan pembaharuan Islam cukup berhasil. Apa yang terjadi di Indonesia merupakan contoh yang luar biasa. Coba kita perhatikan dan kita bandingkan pemilu pertama tahun 1955 dengan pemilu-pemilu yang kita laksanakan setelah era reformasi. Pada tahun 1955, ketika kita pertama kali mengadakan pemilu, Partai Islam hampir memenangkan pemilihan umum. Gabungan dari dua partai Islam besar, Partai Nahdlatul Ulama dan Masyumi, perolehan suaranya lebih dari 40%. Coba kita bandingkan dengan perolehan suara partai-partai Islam setelah reformasi. Kita tahu setelah reformasi ada beberapa partai politik Islam. Salah satunya P3 yang merupakan warisan dari politik Orde Baru. Tapi apa yang terjadi dengan P3 setelah era reformasi? Setelah umat Islam diberikan kebebasan, P3 tidak serta-merta mendapatkan suara yang besar pada pemilu 1999. Begitu juga yang terjadi dengan partai-partai Islam baru, seperti Partai Bulan Bintang, Partai Masyumi Baru, Partai Keadilan, yang sekarang bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Pada awal-awal reformasi, kalau kita gabungkan, seluruh partai-partai Islam tidak mencapai 20%. Tidak separuhnya dari perolehan suara partai politik Islam tahun 1955. Nah, menurut saya ini adalah sebuah kemajuan. Secara umum, kaum Muslim Indonesia sadar untuk menyalurkan aspirasi politik mereka tidak mesti harus lewat partai politik Islam. Partai-partai umum, partai-partai nasionalis juga bisa dipilih untuk menyalurkan aspirasi mereka. Nah, jadi kalau kita lihat agenda politik pembaharuan Islam cukup berhasil. Pada pemilu 2024 lalu, P3 gagal untuk mencapai parliamentary threshold. Dan dengan demikian, kita hanya memiliki satu partai politik Islam, yaitu PKS. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, apakah agenda pembaharuan Islam itu berhasil? Dalam bidang politik, cukup berhasil. Sekarang, secara umum, kita melihat kaum Muslim tidak lagi terikat pada teologi politik, tidak lagi terikat pada ideologi politik yang di masa silam menjadi sebuah ketegangan. Dulu, mereka seperti memiliki kewajiban. Kalau ingin memperjuangkan aspirasi politik mereka, mereka harus mencoblos partai Islam. Tetapi sekarang tidak lagi. Aspirasi politik mereka bisa disalurkan ke partai-partai nasionalis, bisa disalurkan ke partai-partai non-partai Islam. Nah, menurut saya ini adalah sebuah kemajuan, ini adalah sebuah contoh keberhasilan dari gerakan pembaharuan Islam. Nanti kita akan bahas isu dan agenda pembaharuan Islam lainnya. Salam.